Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah Uni kelas 4 Maka 1 dan 4 Maka 2. Hari ini kita belajar pembelajaran PAI ya. Dua minggu lalu antum sudah mendengar kisah dari Zahnora tentang Nabi Ayub ya, dan Nabi Zulkifli ya. Hari ini Ustazah akan menyampaikan kisah Nabi Musa dan Nabi Harun ya. Kenapa kisah Nabi Musa dan Nabi Harun ini kita satukan? Karena Nabi Musa dan Nabi Harun itu hidup satu zaman ya. Nabi Harun adalah kakak kandung dari Nabi Musa. Oke, udah Uni setelah sholat duha, sarapan, dan murojaah, silakan antum pelajari video pembelajaran Ustazah tentang kisah Nabi Musa dan Nabi Harun. Terima kasih, selamat menyaksikan. Kisah pertama adalah kisah Nabi Musa alaihi salam. Nabi Musa alaihi salam lahir di Mesir, yaitu pada masa kerajaan Fir'aun. Raja Fir'aun yang sangat kejam. Pada masa itu Fir'aun selalu membunuh bayi laki-laki yang baru dilahirkan. Karena menurut ahli nujumnya atau menurut peramalnya akan lahir seorang bayi laki-laki yang akan menjadi musuh besar bagi Fir'aun dan akan melawan Fir'aun. Dengan demikian, Fir'aun mengambil keputusan bahwa setiap bayi laki-laki yang dilahirkan harus dibunuh. Fir'aun adalah raja yang kejam dan ia mengaku dirinya sebagai Tuhan. Ketika Nabi Musa lahir, Allah memberikan ilham kepada ibu Nabi Musa agar Nabi Musa alaihi salam dimasukkan ke dalam peti dan dihanyutkan di aliran sungai Nil. Ketika itu, dayang-dayang Fir'aun melihat ada peti mengalir di sungai dan diambilnya. Ternyata di dalam peti itu adalah seorang bayi laki-laki yang tampan. Melihat bayi itu, istri Fir'aun yang bernama Aisyah sangat tertarik untuk bisa merawat bayi laki-laki yang ditemukan di dalam peti yang dihanyutkan di sungai itu. Bayi itu selalu menangis karena kehausan. Dengan demikian istri Fir'aun mencarikan ibu susu untuknya. Namun beberapa orang ibu susu yang didatangkan bayi ini selalu menolak. Sehingga datanglah seorang wanita yang bernama Yukabad. Kemudian bayi ini pun mau disusukan olehnya. Karena Yukabad adalah ibu kandung dari Nabi Musa itu sendiri. Nabi Musa memiliki sifat suka menolong, yaitu menolong setiap kaumnya yang ditindas oleh kekejaman Raja Fir'aun. Mukjizat Nabi Musa adalah tongkatnya bisa berubah menjadi ular dan keluar dari tangannya cahaya sebagai pelindung baginya dari ketakutan. Ketika itu Fir'aun menantang Nabi Musa. Fir'aun mengumpulkan tukang-tukang sihirnya dan menantang Nabi Musa. Para tukang sihir Fir'aun melemparkan tali-tali dan tali-tali itu berubah menjadi ular. Dan ketika itu pula Allah menurunkan wahyu kepada Nabi Musa agar melemparkan tongkatnya. Ketika itu berubahlah tongkat Nabi Musa menjadi seekor ular yang besar, sehingga dimakanlah ular kecil yang berasal dari tali-tali tukang sihir tersebut. Dari kejadian ini, para tukang sihir Fir'aun mulai beriman kepada Allah. Begitu juga dengan istri Fir'aun. Dengan demikian, Fir'aun sangat marah kepada Musa. Fir'aun bersama bala tentaranya semakin kejam. Fir'aun menyiksa orang-orang beriman, termasuk istrinya, sampai mati. Nabi Musa bersama orang-orang beriman meninggalkan Mesir. Namun Fir'aun dan bala tentaranya terus mengejarnya hingga Nabi Musa dan orang-orang beriman berlari hingga tiba di Laut Merah. Ketika itu Nabi Musa dan kaumnya kebingungan sehingga Allah menurunkan wahyu kepada Nabi Musa
agar memukulkan tongkatnya ke Laut Merah. Sehingga terbukalah jalan di laut tersebut. Laut tersebut dapat dibelah oleh tongkat Nabi Musa dengan kekuasaan yang diberikan oleh Allah. Demikianlah kisah Nabi Musa. Kita dapat mengambil ibrah dari keberanian Nabi Musa melawan Fir'aun. Udauni, kisah selanjutnya adalah kisah Nabi Harun alaihissalam. Nabi Harun adalah kakak kandung dari Nabi Musa alaihissalam. Tutur kata Nabi Harun sangat fasih, sikapnya yang santun dan kesetiaannya yang besar terhadap Nabi Musa. Nabi Harun selalu mendampingi Nabi Musa dalam melawan kekejaman Fir'aun dan dalam melindungi umat muslim dari kekejaman Fir'aun. Nabi Harun dan Nabi Musa selalu membela rakyatnya yang tertindas dari kejamnya siksaan Fir'aun. Suatu hari diceritakan bahwa Nabi Musa akan meninggalkan kaum Bani Israel selama 40 hari. Ketika itu Nabi Musa menitipkan kaumnya kepada Nabi Harun. Nabi Harun selalu menjaga kaumnya agar selalu beriman. Namun ketika Nabi Musa sudah datang, ternyata kaumnya sudah tidak beriman lagi. Kaumnya mulai menyembah berhala. Ketika itu Nabi Musa pun amat marah terhadap saudaranya Nabi Harun. Nabi Harun mengatakan kepada Nabi Musa, "Wahai saudaraku, sesungguhnya kaum telah menganggap aku adalah orang yang lemah. Mereka akan membunuhku." Dengan demikian Nabi Musa merasa bersalah karena Nabi Musa sudah menyalahkan Nabi Harun yang disebabkan ia melihat kaumnya sudah menyembah berhala. Kemudian Nabi Musa meminta maaf kepada Nabi Harun. Nabi Harun ini sangat setia, sangat sayang kepada Nabi Musa ya. Beliau selalu mendampingi Nabi Musa saat menghadap Fir'aun. Beliau selalu mendampingi Nabi Musa untuk melindungi kaum Bani Israel dari siksaan Fir'aun. Nabi Harun ini memiliki bahasa yang sangat bagus. Lisannya itu sangat fasih. Jadi Nabi Harun ini ketika berbicara bahasanya mudah difahami ya. Karena Nabi Harun itu lebih lembut daripada Nabi Musa. Kalau Nabi Musa itu sikapnya lebih keras karena beliau dari kecil dididik oleh Fir'aun ya, di istana Fir'aun, sehingga wataknya pun menjadi keras. Sedangkan Nabi Harun dididik oleh ibunya ya di pedesaan, sehingga Nabi Harun itu memiliki sikap yang santun, memiliki bahasa yang baik dan sangat setia terhadap saudara dan umatnya. Demikian udauni cerita singkat dari Nabi Musa dan Nabi Harun. Silakan antum pelajari cerita tersebut di modul. Terima kasih udauni. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.